warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di video kali ini aku akan membahas tips dan trik menjawab soal sosiokultural. Setelah itu kita lanjut dengan latihan soal. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, jadi tips menjawab soal sosiokultural, kita harus pahami beberapa poin penting. Jadi yang pertama yaitu pahami 4 indikator dari kompetensi sosiokultural. Yang pertama ada kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, dan juga empati. Kemudian yang kedua, kita harus pahami soalnya dan temukan kata kunci pada soal tersebut. Yang ketiga, identifikasi. Jika kata kuncinya positif, maka pilih opsi jawaban sangat setuju. Dan jika kata kuncinya negatif, maka pilih opsi jawaban sangat tidak setuju. Jadi nanti kita latihan soalnya ya. Yang keempat, hindari memilih opsi jawaban ragu-ragu karena hanya akan mendapat nilai 1. Kelima, jika kurang yakin dengan jawaban yang dipilih, maka silakan pilih opsi setuju atau tidak setuju untuk mendapatkan nilai. Usahakan jawab semua soal, karena jumlah soalnya 20 nomor, bobot jawaban benar paling tinggi bernilai 5, paling rendah bernilai 1, serta tidak menjawab bernilai 0. Jadi opsi jawabannya tuh ada sangat setuju, setuju, kemudian ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Jadi kalau kalian memilih opsi jawaban ragu-ragu berarti nilainya 1. Jadi kalau misalnya masih ragu-ragu lebih baik memilih setuju atau tidak setuju. Kalau misalnya masih ragu-ragu ya. Tetapi kalau kalian memilih ragu-ragu di opsinya berarti kalian cuma mendapatkan poin nilainya tuh 1. Karena dalam pemilihan jawabannya ada yang negatif dan juga positif. Kalau negatif berarti sangat tidak setuju. Kalau positif berarti sangat setuju gitu. Itu yang paling tinggi nilainya 5 ya. Jadi kita harus benar-benar pahami soalnya apakah kata kuncinya tuh termasuk positif ataupun negatif gitu. Jadi sebenarnya paling gampang sih kalau untuk soal sosiokultural ya. Asal penting kita memahami soalnya, ya insya Allah pasti bisa. Oke, sekarang kita latihan soal dulu ya, biar teman-teman lebih paham lagi. Nomor 1, saya selalu bisa menahan emosi ketika ada yang menolak pendapat saya dalam rapat kantor. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. Dan E. Sangat tidak setuju. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, sangat setuju. Jadi soal nomor 1 ini termasuk dalam indikator kepekaan terhadap konflik. Nah tadi yang sudah saya jelaskan, sudah saya sebutkan tadi kan ada 4 indikator ya. Ada yang pertama tadi ada indikator kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, dan juga empati. Nah kalau ini tuh termasuk dalam kepekaan terhadap konflik. Jadi ini tuh jawaban yang tepat adalah yang A, sangat setuju. Karena kita selalu harus bisa menahan emosi ketika ada yang menolak pendapat kita, misalnya di rapat kantor gitu ya. Jadi ya harus sangat setuju jawabannya. Kalau sangat tidak setuju berarti ya negatif. Jadi ini jawabannya tuh yang masuk dalam kata kunci positif. Jadi kalau misalnya kita masih ragu-ragu, kita jawabnya antara yang B atau yang D, setuju atau tidak setuju. Karena kalau kita menjawab yang C, ragu-ragu, berarti poinnya cuma 1 gitu ya. Paham ya teman-teman? Lanjut soal nomor 2. Anda merasa kurang nyaman karena pegawai di lingkungan unit kerja Anda mayoritas berasal dari daerah tertentu. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. Dan E. Sangat tidak setuju. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E, sangat tidak setuju. Jadi kata kuncinya negatif ya. Lanjut soal nomor 3. Saya bersabar jika teman saya di tempat kerja suka sombong dan memamerkan mobil baru miliknya. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Jawaban yang tepat adalah yang A, sangat setuju. Kata kuncinya positif ya. Jadi kita harus bersabar dengan apa yang teman-teman kita punya gitu.
walaupun dia suka sombong dan memamerkan apa yang dia punya. Soal nomor 4, Anda kadang merasa marah ketika rekan kerja mendapatkan pekerjaan yang lebih sedikit daripada yang Anda terima. A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, dan E. Sangat tidak setuju. Jawaban yang tepat adalah yang E. Sangat tidak setuju. Soal nomor 5, saya percaya bahwa saya bisa melakukan suatu pekerjaan yang cukup berat walaupun saya kerjakan sendiri. A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, dan E. Sangat tidak setuju. Jawaban yang tepat adalah yang A. Sangat setuju. Soal nomor 6, saya tetap berkepala dingin saat rekan saya bersitegang masalah politik di ruang kantor. A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, dan E. Sangat tidak setuju. Jawaban yang tepat adalah yang A. Sangat setuju. Jadi kita tetap berkepala dingin dengan apapun yang terjadi di kantor, mau masalah politik, mau masalah apapun, kita tetap berkepala dingin. Jadi kuncinya adalah positif. Jawaban yang tepat adalah yang A. Sangat setuju. Soal nomor 7, saya akan menolak dengan halus apabila diberikan partner kerja yang beragama lain. A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, dan E. Sangat tidak setuju. Jadi ini soal yang terakhir ya. Dan soal ini saya tidak menjawab di sini. Jadi saya minta teman-teman untuk menjawab di kolom komentar jawaban yang tepatnya yang mana dari poin A sampai E ya. Jadi buat teman-teman kalau yang masih bingung belum paham bisa komen, atau ada koreksi bisa langsung komen di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk terus latihan soalnya. Dan kalau teman-teman masih belum paham dari kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, teman-teman bisa komen gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Itu saja 6 soal yang sudah aku paparkan dan tips dan trik juga dalam menjawab soal sosiokultural. Jadi jangan lupa untuk terus latihan soalnya, dan jangan lupa juga untuk selalu subscribe, like, dan komen biar aku makin semangat untuk buat videonya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.